Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafa Yatrilia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan hukum utama. Pasal-pasal pentingnya dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu maka disusunlah negara kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian kedaulatan diserahkan kepada badan atau lembaga tetapi tetap dalam pengawasan rakyat. Ketentuan pasal 1 ayat 2 mengubah sistem dari MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang diatur oleh UUD 1945. Kalian tahu gak sih selain kedaulatan rakyat, Indonesia itu ada kedaulatan apa lagi? Ya, selain kedaulatan rakyat, Indonesia juga memiliki kedaulatan hukum. Pelaksanaan kedaulatan oleh lembaga negara tidak mutlak, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Ayu Masning. Kalian tahu gak sih prinsip kedaulatan dan demokrasi Republik Indonesia itu apa aja? Prinsip kedaulatan 1. Negara kesatuan berbentuk republik. 2. Kedaulatan di tangan rakyat. 3. Negara hukum. 4. Presiden tidak membubarkan DPR. 5. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR berhentikan Presiden sesuai dengan undang-undang. Demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya pemerintahan. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Syarat demokrasi. 1. Perlindungan konstitusi. 2. Kehakiman bebas. 3. Pemilu bebas. 4. Kebebasan berpendapat. 5. Kebebasan berserikat. Dan 6. Pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatan dari kelompok 2. Saya akan memberitahu demokrasi Pancasila, inti dan prinsip. Musyawarah mufakat, asas utama demokrasi Pancasila. Kriteria musyawarah mufakat berasal dari kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan. Berdasarkan kehendak rakyat, mengutamakan akal sehat persatuan, kepentingan rakyat, dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dilaksanakan, jujur dan bertanggung jawab. Nilai demokrasi Pancasila menghargai HAM dan hak minoritas. Tidak ada dominasi mayoritas atau tirani minoritas, mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Minoritas dan mayoritas memiliki kedudukan yang sama. Perkenalkan, nama saya Abraham Putra dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan tentang inti demokrasi dan pemilu di Indonesia. Demokrasi tidak langsung, rakyat menyampaikan aspirasi melalui wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD. Asas pemilu, luber jurdil. Langsung, rakyat memilih langsung tanpa perantara. Umum, semua WNI memenuhi syarat berhak memilih. Bebas, memilih tanpa tekanan. Rahasia, memilih dirahasiakan. Jujur dan adil, penyelenggara dan semua pihak bertindak jujur dan adil. Demokrasi luas. Demokrasi diterapkan di semua bidang kehidupan, menjamin persamaan derajat, kebebasan berpendapat, dan partisipasi rakyat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau menyampaikan materi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.